Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan yang diketahui bahwa ungkapan ini diucapkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu kali beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian bertemu dengan hari di mana kalian dihisab. Evaluasilah diri kalian sebelum kalian dievaluasi. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, yang di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan itu semata-mata untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling ahsan amalnya. Dan tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Tidak dikatakan siapa yang paling banyak amalnya. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengetahui siapa yang paling banyak jumlah rakaatnya. Siapa yang paling banyak hari dia berpuasa. Siapa yang paling banyak bersedekah. Siapa yang paling sering naik haji. Siapa yang paling sering umrah. Tidak. Tapi siapa yang paling baik amalnya. Karena kalau misalkan yang diukur hanya banyak-banyakan ibadah, maka bisa jadi nanti ada orang umurnya panjang, sementara ada orang lain umurnya singkat. Maka yang orang umurnya panjang pasti bisa jadi dia ibadahnya lebih banyak, jumlah rakaatnya. Kalau yang diukur adalah banyak-banyakan sedekah, maka bisa jadi orang yang kaya raya itu bisa jadi lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan orang miskin yang bersedekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang paling baik amalnya.
Sehingga dalam rangka kita ingin mencapai ibadah yang baik, ahsanu amala, maka kita perlu menghisap diri kita. Bukan saja kita sekedar menghisap bahwa saya sudah meninggalkan sekian banyak dosa dan saya sudah melakukan sekian banyak ibadah. Tidak hanya itu. Hatta ibadah yang kita kerjakan pun perlu kita hisap, perlu kita evaluasi. Bahkan ada satu ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri, untuk ucapan istighfar kita pun kita perlu beristighfar. Bukan beristighfar atas kemaksiatan yang baru saja kita lakukan, tapi beristighfar untuk istighfar yang baru saja kita ucapkan. Kenapa? Karena bisa jadi istighfar yang kita ucapkan adalah istighfar yang kosong, tidak disertai dengan hati, tidak disertai dengan pengakuan saya salah ya Allah, ampuni saya, tapi hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi hati tidak pernah merasa berdosa, hati tidak pernah merasa menyesal atas segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang kita hisap, kita ambil contoh solat. Solat perlu kita evaluasi, agar solat itu tidak hanya sekedar menjadi rutinitas. Yang penting kalau ikut sembahyang, selesai. Karena kalau hanya melaksanakan gerakan solat, orang munafik juga solat. Banyak orang yang solat, tapi ketika solat itu kosong, bahkan solat itu lalai, maka solat itu, orang-orang yang melakukan solat itu dikatakan dalam Al-Quran apa? Fawailul lil musallin, celaka orang yang solat. Tidak dikatakan celaka orang yang tidak solat, karena orang yang tidak solat pasti celaka. Tapi yang mirisnya adalah Allah mengatakan celaka kepada orang yang solat. Apakah dia tidak sholat? Nggak mungkin, karena dikatakan yang celaka itu orang yang sholat. Dan kita tidak mau, Pak. Kita sudah sholat, apalagi subuh kita jauh-jauh dari rumah kita, menembus kegelapan pagi hari, kita datang kemari, tapi ternyata hasilnya fawailul lil musallin. Kita masuk ke dalam ayat itu. Nggak mau kita, Pak. Begitu juga ketika puasa. Kita bertemu dengan bulan Ramadan. Setiap tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita ketahui bahwa di antara fadilah bulan Ramadan itu, Ramadan adalah bulan ampunan. Allah buka pintu ampunan pada bulan itu, seluas-luasnya. Dan kita berharap ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita menjadi manusia-manusia yang diampuni segala dosa. Tapi na'udzubillah, ternyata ada orang selesai Ramadan dia tidak menjadi orang yang diampuni, tapi celaka. Warima'an furojulun, celakalah orang, kata malaikat Jibril alaihissalam. Salah satunya siapa? Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, selesai Ramadan, bulan yang seharusnya dia mendapatkan ampunan, justru dia tidak terampunkan dosa-dosanya. Celaka juga. Kita juga nggak mau, Pak, bersusah-susah kita menahan lapar, menahan dahaga selama 1 bulan, selesai berpuasa menahan lapar dan dahaga, celaka. Kita kemudian bersedekah, berinfak dengan berbagai macam ragam ibadah harta yang kita miliki. Dan kita berharap sedekah yang kita keluarkan itu akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, dan itu akan kita terima pada hari kiamat. Tapi ternyata ada di antara orang-orang yang bersedekah, ketika dia ingin melihat pahala yang dia dapatkan dari sedekahnya, ternyata debu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Batal sedekahnya, Pak. Kenapa? Karena dia sebut-sebut amalnya itu. Sehingga Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dia sebut-sebut. Bahkan sampai menyakiti hati orang-orang yang menerima. Dia kasih memang uang itu kepada fakir miskin, tapi ucapannya begitu tajam, tersinggung orang yang menerima. Debu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, bahkan kita menghafalkannya. Dan kita berharap Al-Quran ini akan membela kita pada hari kiamat.
Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena pada hari kiamat dia akan datang untuk menjadi pembela bagi orang-orang yang membacanya. Tapi na'udzubillah Pak, Nabi SAW juga pernah bersabda, wal Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujjah, pembela bagi kalian, atau akan memusuhi kalian pada hari kiamat. Bahkan di dalam surah Al-Furqan, Nabi sendiri yang akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada di antara umatnya itu menjadikan Al-Quran mahjura, ditinggalkan Pak, dikesampingkan walaupun dia baca. Ada di antara kita naik haji Pak. Saya kecil-kecil dulu diceritakan oleh ayah saya almarhum. Beliau mengatakan mimpinya Imam Ahmad. Tapi di kemudian hari saya mendapatkan versi yang lain, mimpinya Abdullah bin Mubarak. Allahu a'lam versi mana yang benar. Jadi ketika musim haji, ulama ini bermimpi. Dalam mimpinya itu mendengarkan dua sumber suara. Suara pertama bertanya, berapa orang yang naik haji tahun ini? Suara yang kedua menjawab, 600.000 orang. Berapa banyak yang diterima ibadah hajinya? Tidak ada satupun yang diterima. Itulah ibadah yang kita lakukan ketika kita tidak mengevaluasi, sehingga dia hanya menjadi rutinitas, tapi tidak memberikan manfaat bagi kita. Bahkan memberatkan kita, Pak, membuat kita lelah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan satu peristiwa pada hari kiamat di dalam surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah telah sampai kepada kalian berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Yang pada hari itu orang-orang, ada sekelompok orang yang wajahnya tertunduk hina. Di tempat yang lain wajah yang muram, wajah yang menghitam, wajah yang hina. Itu disebabkan mereka melakukan kezaliman, berbuat kemaksiatan. Tapi dalam surah Al-Ghashiyah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wujuhu yauma idzin khashi'ah. Itu ternyata wajah-wajah yang tertunduk hina ini adalah orang-orang yang disebutkan beramal soleh, Pak. Berbuat kebaikan ketika mereka hidup di dunia. Tapi amilatun nasibah. Tapi amal yang mereka kerjakan tidak sedikit pun memberikan manfaat kepada mereka. Amalnya bermanfaat, sholat bermanfaat. Siapa yang mengatakan sholat tidak bermanfaat? Puasa itu bermanfaat, tapi tidak memberi manfaat bagi orang yang melakukan. Kosong. Sholat hanya lelah baginya. Puasa hanya lapar dan dahaga baginya. Tahajud hanya menahan kantuk baginya. Sedekah hanya keluar hartanya. Tapi semuanya tidak memberikan manfaat kepadanya. Amilatun nasibah. Sia-sia amalnya. Disinilah mengapa kemudian sahabat Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada kita, agar kita mengevaluasi diri kita. Sehingga dalam tangga ruhani, dalam kitab yang ditulis oleh Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyah Ruhani, ada satu tangga, Pak, yang disebut dengan muhasabah. Kita mengevaluasi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan di antara yang perlu kita evaluasi pada saat ini, Pak, ketika pada hari ini kita berada dalam satu momen yang begitu mulia. Satu momen yang kita peringati dengan kebahagiaan, yaitu momentum kita memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah momentum tahunan. Setiap tahun kita bertemu dengan 12 Rabiul Awal. Dan setiap tahun pula khususnya kita masyarakat Aceh memperingatinya. Dan ketika ditanya apa yang melatar belakangi kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua serempak mengatakan karena kami berbahagia. Kenapa berbahagia? Perlu juga kita tanya, apa yang membuat kita bahagia? Apakah bahagia kita sama dengan bahagianya Abu Lahab? Yang dikatakan Abu Lahab itu diringankan siksanya karena dia bergembira atas kelahiran keponakannya, sehingga dia membebaskan budaknya Suwaibah.
Dan Suwaibah ini menjadi salah satu ibu susu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sama? Tidak sama. Abu Lahab itu bergembira keponakannya lahir. Pada saat yang sama Abu Lahab dan istrinya tidak punya anak, sepemahaman kami. Dia bergembira, Pak. Allah hargai kegembiraan. Tapi apakah kita bergembira atas kelahiran Nabi karena Nabi itu paman kita? Bukan. Karena paman Nabi itu saudara kita? Bukan, Pak. Tapi kita bergembira karena apa? Karena sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dibawa oleh Nabi itulah yang menjadikan Nabi ini menjadi sesuatu yang membawa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Petunjuk, Pak. Al-Qur'an. Yang di dalamnya ini petunjuk bagi manusia. Dan inilah yang seharusnya membuat kita berbahagia. Karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang membawa kita, Pak, menuju keselamatan dunia dan akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menciptakan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta alam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita satu informasi yang tidak kita ketahui kecuali disampaikan oleh para nabi, yaitu akan adanya hari kiamat. Kalau Nabi tidak ada, Pak, kita nggak tahu, Pak. Kita berpikir kita akan hidup selama-lamanya. Mati selesai, lagi mati kameng. Tapi ternyata ketika Nabi datang, nggak begitu hidup ini. Sehingga dengan itulah yang akhirnya membuat kita berbahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika yafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya hendaklah kalian berbahagia. Nah, pertanyaannya, apakah itu yang menjadi latar belakang kita memperingati Maulid Nabi? Ketika kita benar-benar mensyukuri, Pak, nikmat Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ini yang kemudian menjadi alasan kita berbahagia, Pak, dan kita berharap kebahagiaan itu akan menjadi keberkahan hidup bagi kita, Pak, di dunia dan akhirat, maka seyogyanya kegembiraan kita itu juga memerlukan bukti, Pak. Sehingga Maulid itu tidak hanya menjadi rutinitas tahunan. Nyoka bulan mulut, kumpulkan anak muda kampung, kumpulkan orang tua kampung. Putar begat, tunyo lagi tun yang ka. Putar begat, tak pudong terata. Bungoh na anak mi diki. Alihnya na khori mulut. Malam na tarbiyah Islamiyah. Iban, kabere? Kabere. Selesai. Sudah selesai semua tu, kampung kamu kaluh bah? Alhamdulillah kaluh. Kamu kecintaan Nabi. Apakah sesampai itu saja? Sementara kenyataannya pada hari ini kita harus menerima dengan jujur, Pak. Setiap tahun kita sudah memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi masyarakat kita masih terus bermasalah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Qur'an, Pak. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Akhirnya apa yang terjadi? Aus dan Khazraj yang sudah berperang sekian ratus tahun, Pak, berdamai, Pak, dengan ikatan iman. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan iman itu, Pak, dengan Al-Qur'an itu akhirnya kita bisa mendapatkan, merasakan nikmat persaudaraan dengan ikatan iman. Tapi pada hari ini kita umat Islam, Pak, orang yang sama-sama beriman, kita masih saja berantam satu sama lain. Padahal di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang beriman itu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum.
Orang yang beriman itu yang bersama Nabi SAW dengan orang kafir itu dia keras, tegas Pak. Tapi ruhama ubainahum. Tapi dengan sesama mereka itu saling berkasih sayang. Di ayat yang lain dikatakan azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Sesama orang-orang beriman mereka saling berlemah lembut, Pak, lemah lembut. Tapi mereka punya izzah ketika berhadapan dengan orang kafir. Tapi pada hari ini, Pak, kita dengan sesama umat Islam hanya karena kita berbeda kelompok. Berbeda dalam beberapa hal, Pak. Kita bisa berantam satu sama lain. Tapi dengan orang kafir yang berbeda dalam hal prinsip, Pak. Lam yalid wa lam yulad. Masalahnya nih, Allah itu beranak atau tidak? Allah itu diperanakkan atau tidak? Kita bisa berlapang dada. Pertanyaan. Ada pitakeun Pak kelompoknya yang sesat, sesat-sesatnya dia ahli kiblat Pak. Kitabnya masih Al-Qur'an, dia lebih berhak Pak. Kita hormati dibandingkan dengan orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Tapi kenapa kemudian kita bisa berlemah lembut dengan orang yang berbeda dalam hal prinsip? Itu juga menjadi pertanyaan. Nanti di rumah Bapak boleh buka surah Rum, Pak. Itu cerita tentang peperangan antara bangsa Romawi dengan Persia. Siapa Persia itu, Pak? Kafir. Majusi, Pak, menyembah api. Siapa Romawi itu? Kafir juga, Pak, ahlul kitab. Di mana perangnya? Konon terjadi di daerah Yordania sana, Pak. Dekat Laut Mati. Jauh dari Mekah. Nabi waktu itu masih di Mekah. Yang berperang sama-sama orang kafir. Jauh lagi, tak urusan. Tapi Nabi memberikan pembelaan kepada siapa? Kepada orang Romawi, Pak. Sekafir-kafirnya Romawi agak dekat dibandingkan dengan Majusi. Orang-orang Quraisy yang musyrik mendukung Majusi, yang perang di sana nggak tahu apa-apa. Tapi Nabi SAW mendukung orang-orang ahlul kitab karena mereka juga turun kepada mereka Nabi, Pak. Tapi tetap memberikan dukungan. Apalagi kalau kemudian pada hari ini kita berhadapan dengan sesama orang Islam. Mereka lebih berhak kita hormati. Mereka lebih berhak kita sayangi. Tapi pada hari ini kita masih memiliki PR, Pak. Kita masih terus berkelahi satu sama lain. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini dalam rangka Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak. Lantas bagaimana kondisi akhlak kita pada hari ini umat Islam? Seperti yang pernah kami katakan pada hari ini, Pak. Tren di media sosial pada hari ini, orang-orang itu dengan tidak malunya pada hari ini, Pak, membuat konten-konten, na'udzubillah. Konten temenak, Pak, merupakan pengen temenak orangnya. Saya tinggal di pinggir laut, Pak. Ubud lombak binih pasi, Pak. Itu pun urung binih pasi, Pak. Yang temenaknya istilahnya sirah lam gule, Pak. Bukan berarti boleh temenak, Pak. Kecil saya begitu, Pak, pegahaban. Kenapa orang mengatakan orang pinggir laut itu di bawah garis kemiskinan? Strata pendidikannya di bawah, Pak. Wajar kalau mereka itu memaki. Tapi hari ini yang temenaknya, Pak, urung kaya, Pak. Dan temenak-temenaknya kamu, bahasanya gitu. Semaki-makinya kita dulu, Pak, di pinggir laut. Hantom belum dengar, Pak, temenak lagi orangnya, Pak. Semakin tidak malu orang. Dan pada hari ini orang itu tidak hanya memaki sesamanya, tapi anak bisa maki ayah, anak bisa maki mama, murid bisa memaki guru, jamaah bisa memaki ulama. Ulama dimaki pada hari ini. Sementara ulama itu warasatul anbiya. Siapa yang mewarisi ajaran para nabi kalau bukan para ulama? Nabi kita, Nabi Muhammad itu dakwahnya sebentar, Pak. Beda dengan nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya bisa berdakwah 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, bahkan hampir 1000 tahun.
Kalau nabinya wafat diganti dengan nabi yang lain. Nabi kita tidak ada pengganti, Pak. Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Penutup para nabi ini dakwahnya untuk satu dunia, Pak. Sampai akhir zaman. Tapi dakwahnya cuma 23 tahun. Ada makna di sini, Pak. Ketika beliau wafat, maka ada orang berikutnya yang menggantikan beliau. Bukan nabi, siapakah dia? Ulama. Yang akan menjadi penerang, yang akan memberikan kepada kita pemahaman akan kitab petunjuk ini. Tapi pada hari ini seorang ulama pun tidak ada harga lagi. Lantas apa yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat kita ketika setiap tahun kita memperingati Maulid sementara tidak ada yang berubah pada kehidupan tatanan sosial kita? Orang semakin tidak malu-malu memaki satu sama lain. Orang semakin tidak malu-malu berbuat kemaksiatan. Ini sebentar lagi pilkada, Pak. Semua calon menuliskan melalui momentum Maulid Nabi SAW, mari kita jadikan Nabi SAW menjadi uswatun hasanah. Semua tulis, Pak. Tulis bak poster. Ketika kampanye fitnah sana, fitnah sini. Serangan fajar. Sehingga jangan sampai pada hari ini kita memahami satu hal dari Maulid ini, Pak. Ini berbahaya. Orang yang enggak sholat mengatakan hana pulung hana semayang, yang penting bak uro mulut. Sertuh dalung, kaberehan. Toke sabe, hana pulung toke sabe, mekat sabe hana pu. Yang penting bak uro mulut. Seribe dalung. Itu yang ikut pilkada pada hari ini enggak apa-apa saya curang dalam kampanye. Saya curang, saya fitnah orang, bahkan saya pukul orang demi kemenangan diri saya. Yang penting watelong wali kota ande mulut curang. Orang korupsi juga begitu. Enggak apa-apa saya korupsi, Pak. Sepanjang tahun saya korupsi enggak apa-apa. Yang penting baru mulut. Kalau seperti itu rusak semuanya, Pak. Lantas yang mana yang kita jadikan sebagai kegembiraan? Nabi mengatakan kita tidak boleh zalim kepada orang. Sementara kita berbuat kezaliman. Tapi nanti kemudian, nak apa-apa saya buat zalim. Nanti baru mulut, sertuh dalung, kaberehan. Nabi mengatakan, hendaklah kalian berkata baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Hana pulung temenak. Hana pulung fitnah gob. Yang penting, bauronya, sertuh dalung. Enggak apa-apa kita berantem bunuh-bunuhan. Bahkan nanti orang yang membunuh juga sama, Pak. Merampok, Pak. Hanapu long begal. Begal, Pak. Tentu ate uro mulut, tak begal mulut. Apa yang terjadi pada hari itu? Apakah mungkin, Pak, ketika itu terjadi kita akan mendapatkan manfaat dari peringatan Maulid? Maka inilah yang perlu kita evaluasi. Maka ke depan rasa-rasanya ketika kita hendak memperingati Maulid Nabi tahun depan, Pak. Mari sama-sama kita coba skenariokan. Dalam di Aceh ini 3 bulan Maulid, Pak. Tapi coba kita skenariokan bersama. 3 bulan ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang ingin kita benahi dalam masyarakat kita? Sama seperti kita mau menyambut bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. Nah, skenario, Pak. Marilah kita hormati bulan Ramadan ini. Di kampung kita jangan ada lagi lah maksiat. Bek nale orang mesum, bek nale orang mekat narkoba, you know. Sama-sama kita jaga, Pak. Nah, pagi gampung. Dalam rangka kita menghormati bulan Ramadan. Setidaknya ada bekas, Pak. Maulid juga begitu. Nyoleh bulunya kibancara, tak hormati, Pak. Jadi kita bergembira atas kelahiran Nabi SAW, kita hormati, Pak. Jadi kita nampak, Pak, setiap momentum Maulid kriminalitas menurun, akhlak masyarakat lebih baik, sehingga ada bekas. Sehingga ketika itu terjadi, itu memang benar-benar kita bisa buktikan bahwa kelahiran beliau itu kita peringati dengan kegembiraan. Karena kegembiraan atas petunjuk yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.